Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di acara Bitalk bersama Banjarmasin Pos. Ini kita hari ini spesial talk show di Universitas Lambung Mangkurat. Beri tepuk tangannya dong, luar biasa. Jadi hari ini kita selama 1 jam akan bincang-bincang ngobrol banyak tentang beasiswa dari Adaro, Indonesia Bright Future Leaders. Jadi hari ini luar biasa sekali, ada audiens online kita dari seluruh semesta menyaksikan gitu ya. Sama teman-teman yang offline juga hadir di sini akan menyimak seperti apa keseruan kita hari ini. Sudah hadir bersama kita narasumber-narasumber inspiratif yang akan berbagi cerita dan akan memberikan pengalaman-pengalamannya seperti apa beasiswa Adaro itu. Kemudian juga ada perwakilan dari penerima beasiswa IBFL Batch 3. Jadi sobat-sobat online, netizen di luar sana, simak dengan baik karena nanti ada hadiah spesial juga buat kalian. Online, offline ada hadiah. Jadi langsung saja daripada penasaran, kita serahkan hari ini akan dipandu obrolannya bersama moderator kita, Bapak Hari dari jurnalis Banjarmasin Pos. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Baik, pemirsa Banjarmasin Pos, kembali lagi hadir dalam Bitalk, program Banjarmasin Pos bicara apa saja. Program Bitalk kali ini cukup spesial. Saya bilang spesial karena biasanya kami menggelar di dalam studio, tetapi hari ini kami hadir di General Building Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Lalu apa yang menjadi keistimewaan berikutnya? Keistimewaan berikutnya yaitu bahwa kita akan membahas atau nanti akan mengulik mengenai beasiswa yang diberikan oleh Adaro ini kepada adik-adik mahasiswa. Seperti apa itu beasiswanya, bagaimana mekanisme, bagaimana sudah berjalan selama ini. Dan itu semua akan kita kupas selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan tema Unlocking Potensial Mencetak Pemimpin Masa Depan dari Penjuru Negeri. Dan dalam kaitan materi tersebut sudah hadir bersama kita semua 3 orang narasumber. Kami perkenalkan yang pertama yaitu Ibu Zuraida Murdia Hamdi. Beliau adalah Ketua Yayasan Adaro Bangun Negeri. Selamat datang Banjarmasin, Ibu. Narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Muhammad Rusmin Nuryadin SE MSI. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lambung Mangkurat. Dan yang ketiga adalah adik kita Hartati, mahasiswa penerima beasiswa Adaro IBFL Batch 3 kalau saya. Oke. Ya, seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara di depan bahwa program IBFL Indonesia Bright Future Leader adalah salah satu program yang diberikan oleh Adaro untuk mahasiswa-mahasiswa dari, kalau saya sebut sebenarnya dari seluruh penjuru negeri ya, seperti tema kita, yang pastinya tidak hanya sekedar memberikan beasiswa semata, tetapi ada kata future leader di situ, yaitu bahwa adik-adik mahasiswa penerima beasiswa ini juga diharapkan nantinya bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Nah, lalu seperti apa Adaro ini dalam mencetak pemimpin-pemimpin di masa depan? Nah, kita sepertinya mulai dari yang punya IBFL ini, yaitu Bu Ida. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa ini merupakan beasiswa yang ditujukan pada mahasiswa dari sebenarnya wilayah operasional ya. Nah, yang ingin tahu sebenarnya apa sih yang menjadi dasar utama dalam merancang program ini, karena kalau tidak salah sudah mencapai batch kelima. Artinya kan sudah ada program nih yang berjalan sekian tahun yang menjadi dasar dari program tersebut. Terus tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya seperti apa, Bu? Langsung, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hari. Selamat siang atau selamat sore nih ya, pemirsa sekalian, adik-adik yang ada di ruangan ini.
namanya saja Indonesia Bright Future Leaders. Itu sebenarnya nama yang dibuat atau dibangun dari sebuah mimpi bahwa kami ingin sekali tujuan CSR perusahaan tambang, dalam hal ini Adaro, yang itu menciptakan masyarakat pasca tambang yang mandiri dan berdaya saing mandiri dan berkelanjutan, maksud saya itu bisa terwujud ketika tambang kita udah selesai. Karena namanya tambang kan ada usianya ya, ada saat dimana kita harus meninggalkan tempat kita bekerja. Nah, tidak mudah untuk mewujudkan mimpi itu, karena definisi berdaya saing mandiri dan berkelanjutan itu berat banget. Sudah punya daya saing, mandiri lagi, dan maunya berkelanjutan. Terus-menerus masyarakat itu bisa mampu berdiri di kakinya sendiri walaupun sudah tidak ada tambang. Maka buat kami kuncinya adalah pendidikan. Jadi dari sekian pilar CSR Adaro kami punya 5. Ada Adaro Nyalakan Ilmu itu untuk pendidikan, Adaro Nyalakan Sejahtera itu pengembangan ekonomi lokal, kemudian Adaro Nyalakan Raga untuk kesehatan, Adaro Nyalakan budaya untuk sosial budaya, dan Adaro Nyalakan Lestari untuk lingkungan. Prioritas kami ada pada pendidikan. Nah, bagaimana kami kemudian menghasilkan satu karya di Adaro Nyalakan Ilmu ini yang bisa menciptakan mimpi tadi. Maka muncullah harapan untuk membuat anak-anak dari wilayah operasional lebih dari sekedar kondisi mereka sekarang. Terus terang kalau ngomong wilayah operasional Adaro pasti kita akan mencakup 6 kabupaten ya. Yang paling utama misalnya Tabalong dan Balangan di mana kami bekerja. Di Tabalong dan Balangan itu angka partisipasi pendidikannya masih tidak sesuai yang kita harapkan. Kita kepingin mungkin suatu saat 2 kabupaten ini at least di samping kabupaten lain itu punya banyak sarjana misalnya. Sehingga ketika adik-adik ini kuliah pulang ke sana itu membangun kabupaten ini dengan sedemikian rupa. Maka ini menjadi kabupaten yang sejahtera dan mandiri gitu ya. Nah, untuk itulah kami kemudian melihat bahwa problem-problem pendidikan itu cukup kompleks kalau mau dilihat dengan fair gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana adik-adik di sana bisa mengakses pendidikan tinggi. Dan ternyata pendidikan tinggi terbaik kan ULM Pak ya, Kalsel ya. PTN lagi, susah masuknya ini. Gimana caranya nih? Karena kami nggak mau nanggung, kalau kasih beasiswa harus di universitas terbaik di sini. Nah, oleh karena itu, kalau udah nggak mau nanggung, programnya harus all out. Ujungnya mau kemana? Ujungnya adalah kami ingin menciptakan pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin masa depan. Pemimpin masa depannya gimana? Pemimpin masa depan yang cemerlang. Maka namanya Bright Future Leaders. Jadi tidak sekedar leaders, tapi pemimpin di masa depan. Ada future-nya. Ada bright-nya, cemerlang. Jadi tidak sekedar pemimpin masa depan, tapi pemimpin masa depan yang cemerlang. Jadi di situ mengandung makna sebuah kualitas yang kami ingin capai. Jadi adik-adik penerima beasiswa ini tidak sekedar disekolahkan di ULM, lulus jadi sarjana, udah pegang ijazah punya IPK, tidak sekedar itu. Kami kepingin sarjana yang suatu saat bisa menjadi pemimpin yang cemerlang. Cemerlang buat kami adalah sebuah definisi kualitas di mana adik-adik ini akan menjadi change maker, pembuat perubahan. Yang nanti di masa depan itu tidak sekedar berkarya di satu bidang yang nanti kalian geluti, tapi akan menjadi pemimpin yang bisa membuat perubahan di situ. Perubahan apa? Perubahan itu yang lebih baik. Nah, jadi lahirlah nama Indonesia Bright Future Leaders itu. Jadi CSR buat Adaro itu tidak sekedar di atas kertas. Kalau misalnya kita bicara CSR ya Mas Hari, itu biasanya ada dokumen-dokumen pencapaian dampak apa segala macam, diukur berapa persen dan segala macam. Itu iya kita lakukan. Tapi buat Adaro, CSR itu berhasil kalau bahkan bisa mengubah individunya. Jadi tidak sekedar kegiatan, tidak sekedar proyek. Ini kan proyek ya, kami bikin proyek nih, kami punya dana, kami ajukan ke atasan kami. Kemudian kami tunjukkan, oh sekian berhasil jadi sarjana, sekian sudah dana kita keluarkan, CSR Adaro bisa menunjukkan proyek yang berhasil. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perubahan di level individunya. Nah, perubahan di level individu ini yang kita harapkan melekat tadi di mimpi Bright Future Leaders-nya. Nah, itulah yang kami harapkan sebenarnya dari program ini. Jadi bagaimana setiap individu yang kami sekolahkan di ULM tidak sekedar cerdas secara akademik, tapi lebih holistik daripada itu. Nah, tadi ditanya gimana caranya? Jadi kita cover biaya pendidikan, itu artinya ada academic excellence yang kita ingin diraih oleh para penerima beasiswa ini. Alhamdulillah
saya lihat Pak Rusmin setiap batch itu selalu lebih tinggi persentase yang IPK-nya cum laude. Artinya selalu 3,5 ke atas nih. Nanti kalau mau tanya Mbak Morni datanya lebih lengkap gitu. Tapi saya selalu senang begitu kita review. Artinya academic excellence insya Allah tercapai. Adik-adik ini menjalankan amanah dengan baik untuk belajar di sini. Tapi di luar itu kita pastikan mereka mendapatkan bekal yang lain. Soft skill-nya, pengalaman berorganisasinya, pengalaman melakukan kegiatan volunteering untuk mengasah empati dan sebagainya. Maka di kami ada pengukuran tuh. Adik-adik ini kita tuntut untuk tidak sekedar bagus akademiknya, tapi juga soft skill-nya kita isi. Contoh misalnya bekerja sama dengan sebuah lembaga namanya Dunamis, itu kami sejak mahasiswa udah belajar 7 Habits for Highly Effective People. Udah belajar bagaimana cara menjadi orang efektif, gimana caranya proaktif, gimana caranya punya end in mind dan seterusnya. Nah itu terus kita lakukan, terus kita secara konsisten dilakukan dan diukur keberhasilan supaya benar-benar paket lengkap nih, paket komplit begitu keluar, berorganisasinya oke, volunteeringnya juga oke. Tadi ditanya tantangannya apa? Tantangan yang paling berat justru bukan hanya ketika adik-adik ini kuliah untuk kita bisa terus dorong bisa meningkat ya, tapi mendapatkan mahasiswa dari wilayah operasional, terutama ring 1 di desa-desa kami, untuk punya daya juang yang lebih besar lagi sehingga tembus ULM itu tantangan terbesar. Jadi dari awal aja tantangan kami udah besar banget tuh. Jadi adik-adik yang ada di sini saya rasa ini adalah adik-adik yang sudah mampu mengalahkan tantangan awal. Di mana mungkin kalian ketika di desa itu tidak hanya berhadapan dengan bagaimana belajar ujian masuk ULM, tapi juga bagaimana meyakinkan orang tua, ya kan? Bahwa Bapak Ibu saya mau kuliah, suka di challenge tuh. Apain kuliah? Iya ada beasiswa dari Adaro, nggak apa-apa biarpun ada beasiswa nggak usah keluar kampung. Hal-hal seperti itu masih sangat menjadi tantangan besar buat kami. Jadi itu tantangan paling besar, di samping tentu tantangan lain juga cukup banyak, tapi kami yakin dengan kerjasama dengan ULM, semangat adik-adik semua, dibantu BIPOS juga yang selalu menggaungkan bagaimana pentingnya pendidikan, insya Allah lah kita akan mencapai Indonesia Bright Future Leaders itu. Gitu mungkin Mas Hari. Oke. Tadi ada yang menarik bahwa ya kalau mau membantu nggak tanggung-tanggung langsung ke ULM. Nah, saya ingin loncat langsung nih ke Pak Rusmin ini. Tadi ada kok semacam komitmen dari Adaro bahwa ya kalau mau kuliah, kalau memang benar dalam hal kerjasama ya langsung saja mereka diarahkan untuk ULM. Terus, nah pertanyaannya bagaimana perjalanan kerjasama program beasiswa ini, terus seperti apa dukungan dari ULM baik terhadap program ini maupun kepada mahasiswa yang menjadi peserta IBFL ini, Pak? Baik, terima kasih ya. Saya ucapkan selamat dulu untuk anak-anakku semua. Ya, Anda adalah bagian dari IBFL. Ya. Tidak mudah masuk Universitas Lambung Mangkurat. Begitu juga tidak mudah untuk mendapatkan beasiswa IBFL. Jadi tantangan Anda luar biasa. Ya. Nah, jadi bahwa kehadiran Adaro dengan beasiswanya ya itu sungguh luar biasa, sudah membantu sama sekali kepada Universitas Lambung Mangkurat dalam mencerdaskan semua putra Banua ini. Ya, karena terus terang dari sekian banyak mahasiswa ya, tahun ini saja sudah sekitar 1.600-an ya yang mengajukan ya kartu Indonesia Pintar. Tidak bisa saya penuhi semuanya. Ya, universitas tidak mampu, jatah universitas tidak sebesar itu. Ya, nah, kehadiran Adaro ini sudah kurang lebih 5 tahun kelima ini, ya, tahun kelima, batch kelima, Anda pemenangnya. Ya, berarti apa? Ya, Anda harus bertanggung jawab terhadap predikat Anda sekarang, bahwa Anda semua adalah penerima beasiswa IBFL. Ya, itu yang harus tadi tantangan IP,
ya, tantangan masa depan menjadi pemimpin masa depan yang brilian. Itu tantangan. Tapi jangan kecil hati. Ya, semua itu mudah kok. Kalau Anda menganggap bahwa semuanya itu bukan sebagai suatu halangan bagi Anda. Ketika Anda semua punya kemampuan, semua mahasiswa punya kemampuan, Adaro IBFL ini akan mewujudkan itu semua. Ya, Anda tidak hanya pintar di akademik, oke, tadi sudah tercapai akademiknya sudah komplot semua. Ya, nih anak-anak IBFL ini. Nah, tantangannya itu yang kedua, Anda bagaimana soft skill Anda terbentuk. Soft skill Anda terbentuk. Nah, ini universitas ya, kita sangat terbantu dengan kehadiran IBFL ini. Karena terus terang, kami tidak bisa semua mahasiswa kami bentuk soft skill-nya, tidak mampu untuk itu. Tidak mampu. Sehingga kehadiran IBFL ini di beasiswa-beasiswa yang lain, ini menjadi pilot project-nya untuk beasiswa-beasiswa yang lain. Ya, kalau ada beasiswa yang baru, saya selalu tawarkan, lihat IBFL. Tidak hanya memberikan uang, ya, untuk biaya hidup, tapi memberikan soft skill yang lebih. Nah itu, ya, itu saya jadikan pegangan untuk beasiswa-beasiswa yang lain. Karena tidak semua beasiswa juga memberikan hal yang sama. Ya, nah jadi semua anak-anakku semua, ya, ini kesempatan, mahal loh untuk membentuk pribadi, ya, mahal untuk membentuk soft skill itu mahal sekali. Makanya harus sungguh-sungguh, ya. Ini sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh, yakin semua akan tercapai, ya. Nah ini, jadi kehadirannya, ya, ini IBFL ini, ya, bagi Universitas Lambung Mangkurat sangat-sangat, ya, membantu sekali dalam pembentukan karakter daripada mahasiswa itu sendiri. Ya, Anda di bangku kuliah tidak akan mendapatkan. Anda cuma mendapatkan keilmuan, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi bagaimana Anda cara memanage diri, ya, bagaimana Anda cara berbicara keluar dengan orang lain, bagaimana Anda cara menghadapi orang, ini IBFL akan memberikan semuanya itu. Bagaimana Anda memanage diri sendiri, ya, untuk bisa survive terus, ya, survive terus. Anda ini coba mendapat tantangan. Kuliah itu banyak tantangannya, ya, tidak hanya masalah uang, tidak, ya, apalagi datang dari kampung, misalkan, ya, ke kota tiba-tiba teman yang lain lagi macam-macam punya teman, ya, nah itu pasti kalau ketika Anda tidak bisa memanage diri, Anda sudah lemah sudah. Nah ini IBFL-nya hadir juga nanti, ya, akan membentuk karakter Anda, ya. Nah ini akan dirasakan nanti, silakan tanyakan kepada yang sudah-sudah, ya. Nah itu, jadi jangan dijadikan beban, ya. Nah jadi kehadiran, ya, bagi universitas sendiri ini adalah sungguh luar biasa, ya, kehadiran IBFL, ya, karena tidak semua beasiswa memberikan hal yang sama, ya. Ada yang sekedar diberikan uangnya selesai saja. Ya, entah mau apa, yang penting lulus selesai perkuliahannya, itu saja. Dan itu diri sendiri aja yang memanagenya, tidak ada bantuan dari orang lain, pihak lain. Ini IBFL memberikan segalanya untuk itu. Ya, ya, Wida, kira-kira. Wow. Ya itu, Mas. Ya. Baik, berarti kan gambarannya bahwa sebagai sebuah beasiswa dia tidak semata ini uangnya, kamu kuliah yang benar, cepat lulus, IP tinggi, tidak hanya semata itu Pak ya, tapi tidak, juga nanti dia juga punya kemampuan seperti halnya future leader tadi, dia juga punya tidak sekedar akademis, tapi juga ada kemampuan yang lain yang juga didukung oleh pihak kampus ya Pak ya. Ya itu sekarang itu harus yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Ya. Ya, yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah soft skill. Ya, tidak hanya pandai, ya, dalam mata pelajarannya, mata kuliahnya selesai lulus dengan nilai bagus, tapi Anda tidak bisa mengaktualisasikan diri dalam hal yang lain. Itu masa depan itu tantangannya luar biasa, ya, semakin kompleks, sehingga
masukan terhadap diri pun harus lebih kompleks lagi, gitu. Ya, tidak hanya sekedar bangku, pulang, kuliah, selesai, gitu, tidak ada itu. Ya, nah ini. Makanya saya harapkan anak-anak IBFL ini bisa lebih aktif di berbagai bidang. Organisasinya aktif, ya kan? Nah itu, kemudian nanti di talentanya aktif juga, ya. Nanti kelihatan, oh Bu Ido senang, oh Adara senang nih anak-anakku ternyata, wah luar biasa, ya. Nah itu, ya, itu Mas. Ya. Baik Pak Rusmin, tadi sudah disampaikan mengenai soft skill. Tentu nanti soft skillnya adik kita Hartati ini akan berbicara panjang mengenai apa yang sudah didapatkan dalam program ini. Tapi sebelumnya saya jadi mundur sedikit ke belakang tentang bagaimana tantangan tadi Bu Ida. Saya ingat dulu ada konsep atau semacam harapan ya bahwa mereka ini adik-adik ini juga bisa menjadi sarjana pertama di keluarganya. Ini gimana Bu? Gambarannya? Karena kan tadi ternyata tantangannya juga banyak ya, bahwa ngapain kuliah, ngapain harus sampai ke jauh-jauh sampai ke Banjarmasin, Mas, seperti itu. Iya, betul. Saya nggak tahu adik-adik yang baru ya, tapi pengalaman kami di batch-batch sebelumnya tuh bukan 1-2. Banyak sekali dia adalah sarjana pertama di keluarganya. Artinya di keluarganya bukan hal yang biasa untuk kuliah. Bukan hal yang normal untuk menjadi sarjana. Mungkin di keluarganya ada standar lulus SMA is okay. Kemudian yang penting bisa dapat kerja. Itu tantangannya kayaknya bisa dibilang berapa kali lipat yang anak-anak yang lahir di keluarga yang udah biasa jadi sarjana. Karena dia tidak di-prepare dari awal. Iya, kalau kemudian dia didukung. Banyak sekali yang juga sudah punya keinginan belajar keras tidak didukung. Ya kan? Ini udah banyak yang ngangguk-ngangguk nih. Nah, itu tantangan besar sekali buat kami. Di tahun ini kami ada inovasi untuk mengatasi itu. Yaitu adik-adik yang sudah berhadapan dengan posisi yang sangat sulit itu, kami coba approach, yakinkan Bapak Ibumu untuk kalian lanjut studi, dan kami bantu supaya bisa menghadapi tes masuk ULM. Adik-adik saya di ABN itu sampai panggil mitra khusus untuk menciptakan bimbingan belajar. Dalam waktu hanya berapa bulan ya Oni waktu itu ya. Berapa bulan untuk mengasah adik-adik ini. Ngasih semangat tiap hari ditongkrongin sama kakak-kakak ABN. Sama kakak-kakak Yayasan Adaro. Ayo belajar bisa, ULM menunggu kalian. Ayo belajar bisa. Saya happy sekali, kalau nggak salah lebih dari 90% ya. Anak-anak yang ikut bimbingan belajar itu bisa tembus tesnya Pak Rusmin. Jadi buat adik-adik di luar sana, saya nggak tahu ini beasiswa terakhir kami atau nanti tahun depan BOD kami berikan lagi kesempatan. Jangan menyerah. Jadi kalau kalian di kampung itu ya dianggap aneh sendiri karena mau kuliah, apalagi perempuan nih suka dibilang, udah nggak usah capek-capek kuliah, nunggu dilamar aja gitu kan. Atau yang laki-laki, udah ngapain capek-capek kuliah, jadi operator lebih gede gajinya gitu kan. Jangan menyerah, kalian nggak sendirian kok. Kalian nggak sendirian. Lingkungan kalian masih memberikan daya dukung, misalnya kami. Jadi adik-adik itu kita terus pompa semangatnya menghadapi tantangan-tantangan tadi karena menjadi yang berbeda di kampungnya atau di keluarganya. Kami bantu akses untuk belajar, diberikan semangat. Terbukti kan? Adik-adik di daerah operasional bukan anak-anak yang nggak mampu. Tembus tuh begitu didampingin. Yang kalian belum punya hanya dukungan dan semangat. Ditambah dengan optimisme, jadi tuh masuk ULM. Nah, saya yakin kalau Indonesia semakin banyak punya sarjana pertama di keluarga, dia akan menjadi model. Model di keluarganya, model di kampungnya. Orang akhirnya akan makin menyadari betapa pentingnya pendidikan tinggi. Kebayang kalau desa kita makin banyak orang terdidik, makin enak nggak? Makin mudah untuk membawa satu perubahan positif. Makin mudah untuk menjelaskan bagaimana untuk bisa menjadi lebih maju. Pasti akan diikuti oleh dampak lanjutannya kan? Ekonomi meningkat, orang yang tadinya bertani nggak pakai ilmu sekarang bertani dengan ilmu yang lebih baik setelah lulus ULM diajarin sama kalian, misalnya gitu ya. Beternak ayam yang tadinya biasa aja sekarang dengan sistem bisnis budidaya, sistem budidaya dan sistem bisnis yang baik, udah tahu cara mencatat uang masuk uang keluar, pasti jadi lebih sejahtera kan? Itu harapan kami, sangat sederhana. Jadi beranilah keluar dari kampung. Belajar di ULM, belajar pendidikan tinggi, sebaik-baiknya bentuk diri kalian jadi pemimpin, pulang ke desa, bikin perubahan di desa. Kalau kalian menjadi
pembuat perubahan di desa yang positif, orang makin sejahtera, makin banyak orang yang pendidikannya tinggi, hidup lebih baik di sana. Insya Allah deh meninggalnya husnul khotimah, ya enggak? Ya gitu mungkin. Insya Allah Mas Ari. bermanfaat, Bu. Insya Allah bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu Ida, Pak Rusmin. Pemirsa Bitok, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan tentang Indonesia Bread Future Leader dari Yayasan Adaro Bangun Negeri, dan khususnya dari adik kita Hartati, cerita apa saja selama memperoleh beasiswa ini, lalu seperti apa tantangannya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.